Sudah bisa dimulai, Mas Afgan? Ya, sudah. Sudah, Pak Di, silakan dimulai. Sudah di-share itu tadi anunya, kasusnya? Sedang on proses, Pak Di. Oh iya, oke. Ini sedang saya upload, Pak Di. Tunggu sebentar. Oke, baiklah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat pagi gitu ya. Selamat Pagi. Ya. Walaupun siang-siang, ya semangat kita tetap pagi. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini, kita bisa hadir kembali dan pada siang hari ini saya akan memberikan tadi ya kita sudah membahas bersama-sama tentang nilai-nilai dan indikator bela negara dari nomor 1 sampai 5. Kemudian bagaimana prakteknya, ada sebuah kasus. Nanti Bapak dan Ibu menghubungkan sebetulnya kasus ini sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai bela negara yang nomor berapa, yang indikator keberapa, gitu ya. Nilai keberapa dengan indikator keberapa. Ya, oke. Saya sudah share ke Pak Afgan tadi kasusnya. Ya. Nah, sudah nyampe sama Bapak dan Ibu? Ya, belum. Yang ini? Oh, sudah, Pak. Oh iya, sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk membacanya. Kemudian
secara cepat Bapak dan Ibu merespon nanti dengan teman-teman, saling berbagi, saling membantu satu sama lain untuk memberikan, sebetulnya dari cerita ini kita identifikasi dulu ya siapa yang terlibat, kemudian sangat erat hubungan nilai-nilai bela negara di bagian mananya gitu ya. Kami persilakan untuk dibaca dulu adik-adik. Ya, silakan. Sudah ada di WA masing-masing ya? Sudah. Bahkan yang belum punya bisa lihat di kolom chat, sudah saya upload untuk gratisnya. Oh iya di kolom chat. Oke. Kalian tahu nggak yang dipasang dan kalian itu adalah yang biasa dipasang itu yang dipakai si nasib itu yang warna emas itu di bajunya itu apa? Itu apa sih? Ya? Oh, kan saya pikir ada yang kita nambah portrait. Sebenarnya apa itu? Biasanya ada nambah.
Oke, sudah semua membacanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, silakan saya minta kepada adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk memberikan komentar dengan cerita itu, bagaimana ceritanya, kemudian apa saja yang terjadi, kemudian kaitkan dengan nilai-nilai bela negara yang kita pelajari kemarin dan kita beri penguatan bersama tadi ya di share screen tadi, sehingga adik-adik bisa memberikan komentar ya.
Iya, jadi studi kasus yang sudah dibaca oleh adik-adik semuanya. Nah, kami persilakan siapa yang bisa memberikan komentar gitu, apa ceritanya, kemudian kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai bela negara, iya di item mana, di indikator mana. Oke, silakan. Enggak apa-apa satu-satu, nanti yang lain menambahkan. Ya, siapa yang sudah siap? Ya, silakan Pak Daniel. Ya. Tadi setelah saya baca kasus ini, Pak, kemudian ada muncul pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan tersebut. Dari kasus tadi saya melihat yang melakukan yang terlibat yaitu masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah, di mana tadi kasusnya kan membutuhkan tempat sampah. Jadi bagaimana respon pemerintah terhadap permintaan masyarakat atau masyarakat membutuhkan pelayanan. Di sini keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Terus lalu apa yang membuat pelayanan publik di Melbourne ini bisa begitu prima? Saya mengambil kesimpulan bahwa aparat pemerintah di Melbourne merasa punya tanggung jawab atau kewajiban akuntabilitas, yaitu rasa tanggung jawab yang harus dicapai, maka dari itu mereka harus bagaimana caranya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan cara merespon secara cepat apa-apa saja keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk kaitannya dengan nilai-nilai bela negara, saya mengambil kesimpulan yaitu pada poin yang pertama yaitu cinta tanah air. Pada poin pertama di mana mencintai, menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, Pak. Karena berhubungan dengan kebersihan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel atas responnya ya. Jadi ceritanya keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dua-dua aktif ya Pak ya. Ya. Ya Pak. Iya, masyarakatnya juga aktif, pemerintah pelayanannya juga aktif, fasilitas berupa informasi juga mudah sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan bela negara? Tentunya Pak Daniel menyatakan bahwa cinta tanah air nih, gitu ya. Nah, terutama di poin mana tadi Pak Daniel ya? Poin pertama Pak, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Berikut siapa lagi yang memberikan komentar? Silakan. Silakan. Harus nih, gitu ya. Harus berbagi. Ya. Kalau Pak Jufri gimana ya? Kalau masalahnya begitu terus, berarti tidak aktif dong. Pak Jufri bisa dengar? Pak Muhammad Jufri bisa dengar? Mempengaruhi keaktifan kelas, no? Kalau Pak Jufri tidak pernah bisa didengar suaranya. Ayo teman-teman yang harus punya sumbangsih ya. Silakan. Tentu ada hubungannya dengan indikator-indikator lainnya. Silakan. Tidak hanya cinta tanah air saja. Oke, silakan teman-teman bisa menghubungkan ke nilai-nilai yang lainnya. Siapa yang mau mencoba? Ayo coba. Silakan siapa yang mau mencoba. Ya, Ibu Gret silakan kalau mau mencoba ya memberi komentar sama nggak apa-apa. Yang penting ada komentarnya gitu. Silakan. Pak, boleh tolong diperlihatkan yang poin keduanya, Pak? Soalnya di materinya kami dengan materinya Bapak beda. Saya lihatnya di MOOC soalnya. Boleh dilihatkan yang nomor 2 itu, Pak. Sadar berbangsa dan bernegara. Oh iya, iya.
Bentar. Agak beda ya ini, ada agak beda Pak. dikit ya. Beda dia. Ya, ikut yang di modul aja, ikut yang di modul. Ya. Ya, karena berdasarkan yang saya baca tadi, Iya. dia masuk juga dalam sadar berbangsa dan bernegara. Karena di situ ada ditulis berpartisipasi aktif, maaf, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan. Menurut saya warga negara Melbourne, dia menjalankan kewajibannya Hak dan sebagai warga kewajiban. negara, dengan membuang sampah pada tempatnya, gitu menurut saya. Yang jadi nilai kedua sadar berbangsa dan bernegara, indikator ke-6 ya. Oh iya, Ya, indikator ini ke-6. yang di slide ini bisa dilihat ya. Ya bisa Pak. Ya. Oke. Nah, selain cinta tanah air, di nilai-nilai bela negara yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, di poin ke-6 menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, yang lain lagi silakan. Mungkin saya tambahkan satu Pak, yang poin nilai yang kedua, yang sadar berbangsa dan bernegara, itu bisa masuk juga yang poin keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Oh iya. Iya, karena masyarakatnya bangga sama negaranya karena bisa mengatasi masalah sampah dengan cara membeda-bedakan jenis sampahnya, membeda-bedakan jenis sampahnya yang akan dibuang oleh masyarakatnya, begitu Pak. Iya, jadi bangga terhadap ketaatannya itu ya, kepatuhannya. Iya. Artinya patut dicontoh lah oleh kita gitu ya. Walaupun itu punya Australia, tapi kita juga bangga gitu kalau kita di daerah kita tuh seperti itu gitu. Harusnya mengikuti itu kan gitu ya. Ya, oke, jadi ada poin satu itu nilai bela negara, indikator pertama. Ya, ini tadi mencintai. Sekarang yang poin 2, indikator 4 dan 6. Oke, yang lain lagi? Saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan, Pak Daniel. Di poin pertama tadi, Pak, yang cinta tanah air. Ya. Mungkin saya tambahkan di poin yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Di situ kita bisa ambil contoh untuk negara Australia, di mana warga negara asing yang tinggal di sana sangat mengakui negara tersebut dalam hal masalah sampah, masalah kecil. Jadi mereka mampu untuk menjaga nama baik mereka dari hal-hal terkecil, seperti halnya dalam masalah sampah, Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi poin berikutnya, yaitu poin nomor 5, menjaga nama baik bangsa. Karena dari hal yang kecil kita bisa mencapai ke poin-poin atau hal-hal yang lebih besar. Iya. Ya, makasih. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Poin cinta tanah air, poin 5. Ya, menjaga nama bangsa dan negara. Ya, bangsanya orangnya yang disiplin, yang patuh, negaranya yang super pelayanan, yang prima, ya, sehingga dua-duanya take and give, saling memberi dan menerima. Nah, yang terjadi di negeri kita, di wilayah kita, kadang-kadang dari pihak pemerintah sudah berupaya ya, tapi dari sisi masyarakatnya kadang acuh tak acuh, cuek ya, utamanya di dalam program-program pemberdayaan. Ketika ada pendampingan, masyarakat begitu rajin ya, tapi ketika pendampingan sudah tidak ada, maka masyarakat itu tidak jalan lagi program kegiatannya. Itu artinya tidak ada take and give antara masyarakat dengan pemerintah. Itu pemberdayaan adalah dilema. Di satu sisi
apakah itu memang kebutuhan pemerintah atau memang itu tidak mengena di masyarakat gitu ya. Jadi ada dua hal yang ketika dua hal yang saling mendukung ya. Masyarakatnya nggak butuh karena dikasih uang ya iya aja gitu. Nah, sementara dari sisi pelayanan pemerintah sebetulnya dari satu sisinya ingin sih melayani yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kadang-kadang ya karena proyek dadakan gitu ya bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi negara-negara maju itu adalah negara-negara yang warganya memang sadar banget dengan kebaikan gitu ya. Oke, ada yang menambahkan lagi? Silakan. Menjaga nama baik, mengenal wilayah, disiplin dan kalau ini nomor 1 kena nggak Bapak Ibu coba? Nomor 1. Kenapa? Kenapa? Ya, kan? Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ini dari sisi pelayanan ya. Ya, pelayanan. Dari pelayanan pemerintah kena. Jadi nomor 21 itu kena. Ya, terus Nomor 3. ini juga nomor 2 kena juga. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama. Kan yang minta ini orang Indonesia. Iya, Pak. Iya. Nah, mereka kepentingan umum juga termasuk. Iya, bukan orang Australia. Tapi mereka nggak melihat itu. Mereka melihat bagaimana lingkungan itu bagus kan. Ya, 2. Terus nomor 3 mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya oke juga sih, tapi nggak terlalu. Ya terlalu ya. Ya. Terus yang berikutnya, yakin pada Pancasila dengan kewajiban agama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini nomor 2 kena juga, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi orang Australia itu Pancasilais juga gitu. Ya. Dari cerita itu. Iya, sosialnya ya. Dan memang katanya ya kalau di luar negeri ya, kalau kita kuliah itu butuh data apa saja, terus googling di internet itu langsung nggak kenal nggak apa saling memberi data gitu. Nah, kenapa tuh orang-orang yang kuliah di luar negeri itu cenderung cepat, nggak lama-lama karena apa-apa diberi gitu dari sumber manapun, tidak kenal pun dia memberi data itu sehingga untuk menulisnya bisa cepat gitu ya. Nomor 3 meyakini dari berarti itu nomor 32 ya, nilai bela negara. Yang ketiga indikator kedua. Kemudian prinsip nilai musyawarah, menghormati serta nah, ini nomor 5 kena enggak ya? Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Enggak ya, enggak terlalu ya. Iya. Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai Pancasila. Saling membantu dan tolong menolong. Ada sih sedikit ya. Iya, sedikit Pak. Ada Pak. Saling membantu dan sesuai nilai-nilai luhur. Rela menolong sesama warga masyarakat yang tanpa melihat. Nah, ini kena ini nomor 41. Iya Pak, kena. Terus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kena enggak? Jauh. Kena enggak? Jauh. Menyumbangkan tenaga pikiran untuk kepentingan masyarakat, membela bangsa dan negara dengan profesi dan berpartisipasi. Oh, nomor 5 ini, coba.
berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Partisipasi enggak itu? Iya, partisipasi. Iya. Ya Pak, partisipasi Pak. Dua-duanya partisipasi ya, dari warganya berpartisipasi. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Oke. Memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Integritas dan kepercayaan masuk enggak? Kurang kayaknya Pak. Pemerintah itu, Iya, integritas pemerintah Pak. iya, kepercayaannya pemerintah yang diuji nih. Misalnya kan tadi warga minta tempat sampah, katanya pemerintah memfasilitasi gitu kan, lewat email gitu. Oh ternyata pemerintah kita dapat dipercaya gitu ya. Jadi kena. Oh iya, masuk berarti ya, Pak. Masuk. Jadi pemerintahnya dapat dipercaya nih. 2 hari ternyata dia sudah penuhi keinginan masyarakatnya. Nggak janji-janji doang gitu. Iya. Ternyata iya dilayani. Berarti karena dia dipercaya maka dia pemerintah yang pelayanan yang integritas gitu ya. Kemudian mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Enggak ya. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Ya ini kena sih hubungannya dengan kebersihan lingkungan ya. Nomor 5153. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Ini gimana? Dapat enggak? Kecerdasan emosi. Pemerintahan. Peduli itu emosi loh. Kepedulian itu emosi. Jadi kena dikit ya. Dikenakan. Ya kena kecerdasan emosionalnya orang sana ini. Dua-duanya punya kecerdasan emosional baik pelayanannya dari pemerintah maupun masyarakat. Ya. Kalau masyarakatnya nggak cerdas emosi, dibiarin aja kotor di lingkungannya, di jalannya. Pusing amat gitu ya. Tapi karena dia tahu bahwa kebersihan lingkungan itu sesuatu yang mutlak, sehingga dia peduli meminta tempat sampah ke bagian dinas persampahan yang di sana ya. Ya itu kan ada kemauan juga gitu untuk meminta tempat sampah gitu. Nah, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Enggak. Nah, kemudian 56 memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayat. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya. Enggak. Oke, sebelum itu ada enggak dari teman-teman yang menambahkan lagi? Coba. Yang keenam, ini keenam nggak ada ya, yang di modul cuma 5 saja. Ya, Pak. Oke, dari diskusi sebuah kasus teman-teman memberikan kesimpulan bahwa yang pertama dari kasus tersebut adalah kasus kesadaran masyarakat, kepercayaan pemerintah gitu ya. Sehingga ya memang kelihatan sepele soal sampah, tapi ketika itu dilakukan pembiaran, maka terjadilah penumpukan sampah di sudut-sudut kota, misalnya di Palu misalnya ya. Kita temui di ujung jalan mana tumpukan sampah mengganggu kesehatan dan seterusnya.
ya akan berefek atau berdampak yang tidak diinginkan dari sebuah hal yang sepele, sampah gitu. Ya, apalagi dalam hal ini mereka sudah tertib memilah-milah jenis sampah sesuai dengan daya urainya gitu ya. Ini yang tidak bisa terurai, ini yang bisa, dan seterusnya. Oke, dari beberapa item yang kasus tadi saya bacakan, sekali lagi saya ulang kembali bahwa dalam kasus tempat sampah yang diminta oleh warga masyarakat di Melbourne sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air di poin 1, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian berikutnya poin yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kenapa nama baik? Karena pelayanan pemerintah memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat sehingga masyarakat puas dengan pelayanannya. Oke. Nilai-nilai bela negara yang kedua dari kasus di atas sangat erat hubungannya pada poin ke-24, yaitu bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Ya, bangga dengan kepatuhannya. Kemudian poin 26, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi menjalankan hak dan kewajiban, warga punya hak ya untuk diberi tempat sampah dan punya kewajiban untuk membersihkan lingkungannya. Oke. Kemudian berikutnya poin 3 Pancasila di sini yang paling mendasari adalah poin kedua ya, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama kan, misalnya satu rumah membersihkan, rumah lain juga membersihkan. Ketika ada di antara kita bertetangga yang suka kotor, yang satunya pembersih, maka lingkungan itu tidak tercipta sebuah lingkungan yang bersih secara keseluruhan. Tapi karena semuanya berkontribusi untuk membersihkan lingkungan, peduli dengan sampah, maka nilai-nilai kebersamaan, persatuan, ya, semua Pancasila dari ketuhanan sampai keadilan akan terwujud. Itu yang nilai-nilai dasar bela negara yang ketiga. Nilai dasar bela negara yang keempat hubungan dengan kasus di atas. Yang pertama adalah pada poin 1, indikator 1, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturalnya. Walaupun ini anak Indonesia yang lagi tinggal di Australia, mungkin karena sekolah di sana, punya pendidikan di sana, sehingga warga pemerintah Australia tetap menolong gitu ya. Kemudian berikutnya yang poin kelima adalah berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi partisipasi aktif dan peduli inilah yang mendasari masyarakat di sekitarnya untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, yang berikutnya adalah poin kelima, 51, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan. Pemerintah di dalam pelayanan memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini kalau kita ASN memberikan sesuatu yang integriti, ya, pelayanan yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Selalu menjaga kesehatan yang salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kelima, 4, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. 54,
memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Iya. Spiritual maksudnya di sini adalah bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang saling membantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Apabila di antara salah satunya membutuhkan. Emosional, kecerdasan emosional adalah peduli itu adalah kecerdasan emosional. Iya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adikku semuanya, pada sesi terakhir ini saya akan memberikan tugas. Ini ada di asinkronus ya, atau ini ya, tantangan kearifan lokal hadapi zaman. Oke. Jadi saya agak lupa-lupa di LMS apakah ini yang saya linkkan atau bukan gitu, saya agak lupa-lupa, tapi saya inginkan adik-adik semuanya pakai link yang ini ya, yang di PowerPoint ini. Ada kasus Papua ya. Ini adalah penugasan asinkronus. Ya. Penugasan asinkronus di 3 jam pembelajaran berikutnya. Ya, jadi adik-adik dibagi 2 kelompok, bisa dilihat di LMS. Oke, ya, makasih ya, sudah diingatkan. Oke. Ya, jadi belum saya jelaskan tugasnya sudah. Pak Rahmat bisa minta 5 menit untuk ke room, Rahmat. Tugas belum saya jelaskan, Pak Rahmat. Ada Rahmat sini. Mat? Itu Pak Rizky sudah ada. Di Aldi. Hah? Semuanya, karena semua punya tugas. Pak Yamin juga belum. Kasih waktu saja 5 menit. Sebentar. Pak Yamin sudah jelaskan tugas belum? Sepotong. Sepotong katanya. Tidak enak sepotong-sepotong. Coba. Oke, ditunggu sebentar. Ya baik teman-teman. Kita akan bagi kelompok lagi selama 5 menit untuk membantu memfasilitasi WI-nya untuk menjelaskan tugasnya. Ditunggu sebentar ya. Pak De. Di mana? Oh, berarti habis selesai ini, Pak De. Terasa waktu anak Pak De itu tidak, Pak De dengan 3DP ini tidak efektif. Prof mengeluarkan izin pertambangan. Pak De ini tidak ada kesana, tidak ada. Coba Pak De bilang. Oh enggak bisa. Ya, ya adik-adik semuanya, ini mungkin ada di PowerPoint ya, identifikasi masalah dengan solusinya itu kelompok. Sedangkan yang individu adalah menghubungkan nilai-nilai bela negara, kasus dengan bela negara. Jadi ini ada kasus Papua tentang pengembangan lahan sawah gitu ya. Nanti adik-adik tonton, kemudian dibagi 2 kelompok, saya sudah bagi di LMS, kemudian untuk individunya adalah menghubungkan kasus dengan nilai-nilai bela negara. Untuk kelompoknya identifikasi masalah dengan solusi. Ya.
kelompok, identifikasi masalah dengan solusi. Untuk individu adalah nilai-nilai bela negara. Dan penugasan ini ada di asinkronus LMS. Oke, untuk studi kasusnya ambil yang di bahan tayang ya, yang kasus Papua. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Maaf, Pak. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Untuk pembagian kelompok lihat di LMS sudah saya Maaf, bagi. Pak. Link YouTube-nya bisa diakses di LMS. Iya. Link YouTube-nya video. Oh iya, di setiap PowerPoint ada linknya. Saya taruh ini seperti ini dan. Oh iya, Pak. Ya ada. Ya, makasih, Ya. Pak. Di bahan tayangnya, di bahan tayang. Ya. Oke. Untuk Pak, maaf bertanya, untuk Iya. tugasnya dalam bentuk Word biasa atau gimana ya Pak ya? Oh, dalam bentuk Word biasa aja. Oh, hanya penjelasan gitu ya Pak ya? Ya, misal poin-poin saja, pointer-pointer. Oh iya baik. Di video ini ada kasus pengembangan lahan sawah, eksploitasi sagu, terus apa-apa itu ada beberapa, ada 4 permasalahan di dalamnya. Kemudian berikutnya solusinya gimana gitu ya. Itu untuk kelompok. Kemudian individunya menghubungkan dengan kasus itu dengan nilai-nilai bela negara yang barusan kita pelajari bersama seperti kasus kesehatan lingkungan yang di Melbourne, Australia tadi. Ya, itu untuk individunya. Iya Baik, Pak. Makasih, Ya, Pak. kalau sudah paham, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Makasih Mas Afgan atas pendampingannya dan kita ketemu besok pagi ya. Kita ketemu besok pagi ya. Ini ada Zoom Di jadwalnya siang. siang kayaknya Pak. Kayaknya jam 8 deh. Jam 7.30. Iya, Bapak Ibu. Bentar Pak, Besok. kami cek jadwal di LMS Pak. Di jadwalnya di sini, Pak. Jam 1.30, Pak. Yang siang, yang ya. sinkronisnya itu, yang sinkronosnya. Iya, Di analisa isu kontemporer ya. Jam 13.30 ya, Pak. Setengah 2. Iya. Oke. Saya kembalikan ke Mas Afgan, mungkin ada batasan mengumpulkan tugasnya. Silakan Mas Afgan. Oh iya Pak Ade, kalau bisa untuk tugas hari ini selesai malam ini juga. Silahkan. Ada batasan waktunya, Pak? Jamnya jam berapa? Yang tugas kedua tugas mengidentifikasi masalah dan penyebab. Kalau dari sekarang 6 jam Mas Afgan dari. Kalau teman-teman untuk tugas silahkan simak di kolabjarnya masing-masing. Nanti di situ ada keterangan dan tata cara serta waktu untuk pengumpulan tugas. Oh iya, baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu besok. Terima kasih. Analisis isu kontemporer itu sudah mengarah isu nasional, kemudian mengerucut ke isunya kita ya, yang akan bahan menjadi aktualisasinya kita ya. Jadi itu isinya di bawah. Oke, disiapkan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Afgan. Pak Yamin, maaf. Pak. Ya. Untuk susunan kalimat di Word-nya itu berarti menyesuaikan aja ya Pak ya, kayak solusinya apa? Iya. Ya, kayak nggak ada susunan tertentu. Poin-poin aja, misalnya toh masalahnya ini ada pengembangan lahan, eksploitasi sagu dan sebagainya. Pointer-pointer aja. Solusinya 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu aja. Nggak usah banyak-banyak. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Nggak usah banyak kata, tapi ya singkat padat jelas. Kalau yang bela negaranya ya langsung kaitannya dengan poin 11, 21, 31 gitu. Oh iya. Ya, seperti yang kita gitu. Seperti tadi ya. Oke, terima kasih banyak semuanya.
Tut, tut.